Halo, selamat sore semuanya. Ini kita akan mulai ya live analysis tanggal 11 Agustus 2022. Sudah ada banyak sekali request untuk live analysisnya sejak siang tadi. Hari ini market bergeraknya bagus ya, naik gitu ya. Cuman di ending mungkin agak turun sedikit, tapi overall volumenya meningkat ya, banyak yang naik gitu ya. Terus optimisme yang bagus gitu ya. Cuman yang harus diwaspadai adalah besok hari Jumat ya, dimana pada saat hari Jumat ini kita mendapati mungkin akan banyak eh, gerakan-gerakan profit taking ya, karena day trader atau trader-trader jangka pendek itu cenderung profit taking pada hari Jumat karena mereka tidak mau mengambil risiko ketika hari trading Sabtu dan Minggu ya, gitu ya. Jadi mereka akan lebih cenderung untuk cut position pada hari Jumat. Oke, langsung aja ya kita mulai ya analisisnya ya. Em, Baik, ya. Di sini kita ada BNBA ya. Kita lihat BNBA seperti apa ya untuk hari ini. Sorry. Oh, nah, dulu. Oke, sip. Oke, untuk Bank Bumi Arta ya. Bank Bumi Arta, kita lihat one day-nya. Oh, kemarin tuh turun ya. Ini kalau dia membentuk flag pattern, maka dia breakdown ya sejak pada tanggal kemarin ya. Dia sudah breakdown, apakah dia retest lagi mungkin ya, tapi kita lihat candlenya lemah disertai dengan ekor yang panjang gitu ya. Terus di sini volumenya juga kecil gitu ya. Jadi sebenarnya uh, menuju ke 61,8 ya. Itu kita lihat di sini. Di bawah 61. Ya ini ya. Oh malah udah lewat ya. 18. Oke, jadi ini menurut saya ini masih nggak bagus ya buat di trade ya. Dia sudah lewat 18 di sini, berarti dia cenderung untuk uh, lanjut turun gitu ya. Lanjut turun sampai mana gitu ya. Sampai ke naik line lagi. Naik line lagi ya. Naik line lagi, daerah likuidasinya di daerah sini. Jadi nyentuh ke sini baru kita lihat kira-kira gimana ya. Untuk sekarang karena dia turun, dan belum ada tanda pembalikan ya, ini belum ada tanda pembalikan sama sekali, contohnya cenderung turun terus, merah terus gitu ya, maka ini kita tetap belum bisa entry karena dia masih turun, belum ada pembalikan ya. Untuk Bank Bumi apa ini masih belum layak ya untuk kita jadikan apa namanya, patokan gitu ya, untuk entry. Jadi belum ada trading plan yang sesuai gitu ya. Kita aja ya. NBA masih tidak bagus ya. MTDL, TDL kita lihat di sini. Hmm, ya straight line ya, turun dulu terus naik dulu gitu ya. Ini seharusnya kemarin beli ya di daerah sini karena dia hampir menyentuh neckline-nya di daerah likuidasi di puncaknya di sini. Ini mungkin bisa beli. Ya, kita menuju ke garis neckline dulu untuk dites ya sesuai dengan gambar panah ini, kayaknya udah pernah kita plankan sebelumnya. Jadi ini masih tetap, kalau mau entry di daerah sini, dia menuju kemana ya? Ini udah naik. Tunggu breakout kah? Ataukah kita bisa
di sini untuk apa namanya entry gitu ya, nggak bisa gitu ya, karena di sini kalau kita balik ini candlenya cukup tebal ya, cukup tebal, naiknya nggak signifikan. Nah, ini bisa jadi dead cat jump gitu ya, tapi dalam satu candle gitu ya, dead cat bounce, sorry. Terus nanti dia akan turun lagi retest gitu. Jadi bisa entry di daerah sini walaupun candlenya tebal. Kita perhatikan ini candlenya masih lebih dominan. Jadi di sini kita masih belum bisa entry. Terus sampai target 650 udah tersampai ya. Terus menuju ke area mana lagi? Kalau misalnya dia rebound gitu ya. Kalau dia rebound mungkin ke arah sini. Ke arah sini dulu ya. Ini area likuidasi yang sudah lama. Sini. Ya, itu. Jadi belum bisa entry ya. Kalau menurut saya, kalau misalnya candlenya lagi ada tembus 650 gitu ya. Itu baru kita bisa re-entry gitu ya. Tembus 650 atau lebih tinggi daripada candle yang dominan ini gitu ya. Karena ini signifikan banget, bisa jadi dia hanya tipuan ya, karena dia belum lewat ke retraksinya di sini ya. Jadi di sini masih bisa dianggap sebagai apa namanya, retraction ya, atau apa sih namanya, lupa saya istilahnya. Jadi dia back bounce gitu ya, karena sudah terlalu dalam gitu ya, sudah di luar ekspektasi market mengharapkan tinggi, jadi dia rebound gitu ya. Jadi di sini price actionnya masih belum bisa entry, karena bisa jadi ini hanya sekali aja, apalagi di sini volumenya masih belum lebih tinggi daripada yang candle sebelumnya. Jadi ini belum menunjukkan minat atau false pada yang candle sebelumnya gitu ya. Terus lihat besok, kalau besok dia naik dengan volume tinggi, ya sudah dipastikan ya mungkin dia akan naik lagi. Ini adalah sebuah markdown. Sorry. Jadi markdown. Jadi dia harus paling tidak menembus 650 dulu, baru kita re-entry ya. Tapi di sini kita lihat ya, kalau misalnya kita re-entry di 650, hasilnya berapa ya? 650 cut loss di sini ya cukup tinggi ya sebenarnya di sini. Bisa di entry gitu ya, dengan kondisi yang seperti ini. Jadi oke, ini peluangnya ada, tapi harus tunggu 650 dulu ya, baru kita bisa lihat tembus breakout. Buy on breakout aja mendingnya daripada nungguin ini false bounce ya. Saya langsung posting aja false bounce. Sorry, MTDL. Oh iya, saya lupa. Kita lihat candle 1 hour ya, kebetulan deh. Oh iya, ini emang ini dibuang ya. Naiknya juga tampaknya palsu gitu. Jadi jangan dulu ya entry ke MTDL, tunggu dulu konfirmasi dia breakout 650 dulu baru bisa entry. Kalau misalnya ini dia masih bisa ke bawah. Apalagi kalau besok naik terus turun secara tiba-tiba gitu ya, maka dia bisa membentuk engulfing, itu akan rendah lagi jatuhnya. Jadi untuk sementara kita harus tunggu 650 dulu. Oke. MTDL sudah, terus kita lanjut. Aksio, oh ini yang IPO kemarin. Jadi kenapa naik lagi ya? Sini. Ya ini candlenya nggak bagus ya. Kalau dibilang shooting star ya ininya terlalu panjang ya. Hanging man ini nggak di bawahnya ya. Yang bisa jadi hanging man ya. Ya ini mungkin membentuk hanging man ya, artinya tanda bahwa dia inversi dari trennya gitu ya. Inversi trennya menuju tren bawah gitu ya. Bagi candlenya ditutup di bawah ini ya. Terus ada shooting star di sini doji.
Doji, oke doji, oke. Volumenya nggak tinggi sih. Terus ini turun lagi, sempat naik turun ya. Ini tipikal distribusi. Biasanya naik di pagi. Ya, nah ini naiknya sedikit, turunnya banyak. Kayak gini, turunnya banyak gitu ya. Turunnya banyak, naiknya sedikit. Gitu ya. Kelihatan ya kalau misalnya dia dibuang. Ini naik, turun, 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 turun. Ini naiknya palsu. Oh, enggak sih. Oke. Tapi di sini kita lihat ada distribusi. Di sini candlenya turun diikuti dengan volume yang naik. Waktu dia naik, volumenya kecil. Gitu. Ini tipikal distribusi. Gitu. Ini naik, volumenya sedikit, distribusi. Di sini. Mungkin dia sudah untung ya. Kita bisa lihat sih sebenarnya dia untung. Saya ada indikator. Ini apa? Ya, saya yang ini nggak premium. Ntar aja kita lihat ya. Kayak premium harus ganti-ganti. Ya, tadi sharing dulu. Saya share screen dulu. Saya share screen. Sorry. Oke, ini bisa pakai ini kita lihat tadi apa tadi aksi ya. Hmm, ini kelihatannya sebenarnya dia mengincar di sini. Di sini mungkin average dia mau untung di sini. Average dia mau untung di sini. Hmm. Jadi kalau menurut saya di level ini belum beli ya. Mungkin kita harus tunggu di level itu. Baru kita lihat ya level itu. Baru kita lihat kira-kira dia arahnya kemana gitu ya. Di sini dia akan distribusi perlahan gitu. Kalau menurut saya. Kalau dia berdistribusinya terlalu cepat, nggak ada volumenya kayak Asa itu bisa ditebak mungkin dia akan ribuan lagi. Tapi kalau ini dia distribusinya perlahan, volumenya juga perlahan sampai habis gitu ya. Kita harus lihat di 258 dia mau lakukan apa gitu. Kalau dia sideways lagi kita harus lihat sideways ini dia akumulasi atau dia distribusi. Kalau dia distribusi terus dia akan lebih jeblok. Kalau dia akumulasi dia kemungkinan akan naik lagi karena berada di bawah dari uh, target profit taking mungkin target profit taking di sekitar 280 ya kalau Teradata ini karena kita bisa lihat ini pokoknya dia jual di sini lebih banyak dijual itu oke lanjut ya udah kita lanjut ke mana tadi. Wait, Ais oh itu famous ya. Ais Asnur International Shipping. Hmm. Saya pakai ya, ini tipikal flag. Typical flag. Ini udah masuk ke itunya neckline-nya, hampir ke neckline. Ada di sini.
neckline yang sebelumnya di sini ya, terus dia membentuk flag pattern. Sorry, flag pattern dengan ya gagal breakout ya, gagal breakout turun ya, volume juga kecil gitu ya. Ya, masih di volume, masih di ini. Cuman ini agak bahaya karena dia udah mau mencapai area likuidasi. Jadi bisa jadi ini akan jadi side news ya, gagal continuation karena terlalu dalam turunnya. Kita harus ya tunggu dulu konfirmasi ya. Kalau besok misalnya dia naik kuat gitu ya, ini udah bisa dipastikan flagnya valid ya. Dan besok kalau turun ini bisa jadi konsolidasi. Konsolidasi yang menemukan pattern baru misalnya. Kalau pattern barunya bukan flag adalah bottoming ya. Ini bentuk cup and handle gitu ya. Cup and handle gitu. Jadi ini nanti bottoming di sini. Ya, untuk sementara ini masih pattern flag yang gagal breakout, dia perlu untuk breakout. Kalau besok dia breakout, dia akan melanjutkan kenaikan paling tidak se ininya gitu ya, setiangnya gitu ya di 290 gitu ya. Tapi hmm, kalau lihat dari sini sih kayaknya masih akan turun ya, kan kelihatannya volumenya ngumpul di bawah gitu ya. Artinya masih dijual, belum ada akumulasi. Jadi kita harus tunggu dulu dia menuju ke area likuidasi ini. Kalau saya lihat sih masih turun. Kalau kondisinya mau dikatakan beli kapan ya tunggu breakout atau kita harus lihat dia tanda bottomingnya. Kalau dia bottoming, tanda bottomingnya udah selesai, ada price action di sini naik itu dengan volume tinggi, itu baru kita bisa konsiderasi atau memutuskan untuk entry gitu. Tapi untuk sementara sih kalau mau entry sebenarnya boleh ya, boleh ya di level ini. Ini kan udah 50% ya, udah 50%-nya ya. Dari 50%-nya maka bisa sampai di level ini gitu ya. Jadi bisa akumulasi sampai level sini karena biasanya bottomingnya terjadinya nggak lebih dari ini. Kalau lebih maka dia gagal membentuk bottoming. Jadi ini bisa trading gitu. Asal kamu di bawah dari 260, ini kan masih 264 nih. Kalau kamu beli di bawah 260 dikumpulin sampai 250 gitu ya, 248 CL gitu. Dia swing trading ya ke 29 290 gitu ya. Ini masih oke di trading kan. Atau kalau besok di breakout ya udah ikutin aja breakoutnya gitu ya. Ikutin aja breakoutnya dengan volume tinggi. Maka target selanjutnya ada 290 bentuk flat pattern ya. Flat pattern mungkin di hari ketiga akan sampai ke 290 biasanya gitu ya. Jadi tergantung besok apakah dia bisa buy on weakness atau buy on backup ya. Masih belum jelas, tapi opportunity-nya cukup besar untuk entry gitu. Kalau mau masuk. Ini habis. Lanjut ke wifi. Wifi-nya apa? Oh, udah pernah saya bahas ini. Ini ya, ini kan shooting star ya. Atau apa sih kebalikannya shooting star, saya lupa gitu ya. Yang pada downtrend ini, major downtrend, minor downtrend, secondary downtrend ini masih akan turun ya, wifi accelerating lagi naik terus ya, accelerating volumenya naik terus, satu bertubi-tubi dijual, bertubi dijual di saat dia dinaikin, saat swing high. Jadi ini masih akan turun ya. Oh, okay. Udah lower low lagi ya. Jadi ya ini menurut saya nggak ada harapannya. Belum ada tanda pembalikannya final gitu ya. Mau sampai mana gitu ya. Jadi bisa sampai 50 gitu ya. Itu kita lihat ekstensinya.
Ekstensi yang bisa dilihat sedikit mungkin ada ya. Ada patternnya ini dijual habis-habisan sampai bawah wifi ini nggak bisa ya, jangan deh ya wifi kayaknya ini udah sering di request ya, saya juga heran kenapa di request ya, padahal dari sejak di sini nggak bisa di request, tapi maksudnya ini kan jelas-jelas ya, saya aja kalau ngelihatnya tanpa garis-garis saja tahu ini arahnya ke bawah terus gitu ya, apalagi volumenya naik gini, jadi itu tandanya Mr. Market atau marketnya setuju bahwa memang harganya harus lebih turun lagi gitu ya. Nggak tahu ini fundamentalnya apa sih yang terganggu. Ekstensinya sampai kemana? Ini bisa dilihat sih. Sepanjang ya turunnya. Udah di bawah ekstensinya ini meluncur ya. Gak ada tahanan lagi. Meluncur. Jadi menurut saya yang udah hold lama gitu ya udah relain aja mungkin ganti yang lain. Karena bisa jadi lebih untung di tempat lain. Uangnya beku di sini malah nanti nggak bisa keluar begitu dia udah sampai 50 gitu ya. Itu aja. Ya. Saya gambarin. Ada di grup jelas ya. Apa tadi? Wifi. Oke, lanjut. Wifi udah TAPG. Apa ini? Belum pernah ya? Itu udah pernah ya? Coba saya lihat. Yang di sini lebih banyak data saya. Hmm, hmm, hmm. Oke, belum pernah saya analisis kayaknya. Iya, kalau kayak gini, ini namanya double bottom, double bottom. Menuju ke arah mana dia? Gagal, gagal, gagal terus membentuk bottoming lagi, terus naik lagi gitu ya. Palsu nggak ya? Ternyata enggak. Justru di akhir sesi dia dinaik. Apa volumenya gede gitu ya. Ternyata ini price action asli gitu ya. Berarti ini bentuk flag lagi ya. Kayak gini flagnya. Tapi nggak ada kontraksi volume ya. Dipertanyakan ini. Kontraksi volumenya nggak terlalu kelihatan gitu ya. Iya breakout lah istilahnya. Cuman nih kayaknya volumenya kecil. Kayaknya volumenya kecil nih mungkin kalau teman-teman mau buy bisa sih tapi ini spekulatif ya. Belum nggak pasti-pasti gitu, candle-candlenya nggak jelas gitu, candlenya lemah tapi kelihatannya kuat gitu. Ada gap. Belum sih kalau aku belum bayar aja deh, kita lihat ekstensinya aja. Ekstensi. Aja lah. Iya 382. Ini bisa jadi nggak terlalu kuat ya untuk mental, saya harapkan dia sih ke 0,5 aja dulu gitu ya, kalau saya ini belum entry. Menurut saya kalau di 382 ini masih lemah ini, masih lemah untuk mantulnya gitu ya. Jadi masih belum gitu ya. Kalau mau entry agak risky gitu ya. Karena di sini naiknya nggak cukup kuat gitu ya. Mungkin karena di sini ada area likuidasi ya jadi mental gitu.
overall ini kalau saya sendiri sih nggak entry, tapi kalau mau main lebih risky lagi atau main lebih apa sih namanya, beresiko, ya bisa entry ya. Karena ini kita bisa anggap flag gitu ya dengan breakout gitu ya. Terus dia menunjukkan 7.30 ya. Tapi kalau saya mending aku nunggu ke 0,560 dulu ya. Kalau dia ada tanda breakoutnya baru dia mental gitu ya, bottom. Jadi ya silakan mau berpikir kayak gimana gitu. Lagi pula ini flagnya nggak terlalu panjang gitu. Itu dan nggak ada kontraksi volume. Jadi ini bisa jadi dia turun terus naik lagi, ini namanya dead cat bounce juga bisa gitu ya, untuk turun lagi. Jadi perhatikan kalau misalnya mau breakout kayak gini, maka kita ambil plannya seperti ini. Buy di breakout, keluarnya di lower low-nya di sini. Nah ini 1,4 cuman kecil untungnya gitu ya. Jadi ini masih, kalau saya pribadi sih belum main entry, masih kurang turun, ya. Tapi ada yang menganggap bahwa ini cukup gitu, cuman itu aja, apa, tes saja. Kalau saya sih masih belum main namanya TAP gitu. Poli, poli. Hmm, banyak banget dari Indonesia. Hmm, ada yang lebih kuat. Volumenya signifikan ya lagi. Exhaustion. Ini namanya exhaustion trend turun. Tapi dia divergent. Divergent tapi volume. Ini masih turun. Koreksi dulu. Tapi kayak gini sehat ya biasanya. Kayak gini sehat gitu. Sehat untuk turun. Turunnya di mana? Turunnya ke depan. Akan turun di sekitar sini. Retest dulu. Retest sampai sini, kita lihat apa yang terjadi di daerah likuidasi ini. Kalau dia turun ke bawah, kemungkinan dia membentuk candle. Tapi kalau misalnya dia naik, ya udah, berarti dia cuma koreksi sehat di sini, ngumpulin barang, dan dari ngumpulin barang untuk dia naik kan gitu. Dia bentuk flag, flag terus mental lagi. Tapi harus candlenya agak kuat. Gitu. Ya, pol ini volumenya kecil sih, jadi nggak terlalu terlihat volumenya. Cuma gini doang, dan ini pun sebenarnya hitungannya kecil. Susah overall. Masih koreksi ya. Jadi kalau mau entry terlalu berisiko. Ya kemungkinan dia masih ke bawah. Dia masih ke bawah. Bumi. Oh, bumi ini sering banget dibahas. Fokus apa? Hmm. Ini akan pakai dia satu-satu. Naik ya. Nggak sampai nih kita punya target nih. Aduh. Kalau saya belum, kalau kayak gini, eh, ya terserah teman-teman bisa bisa jadi beli besok gitu ya. Tapi untuk momentum trading aja gitu. Momentum trading paling nanti sampainya 2%. Jadi satu 145 ya, tutupnya berapa? 145, 146 di sini ya. Volumetric trading aja, momentum trading gitu ya. Kalau mau swing dia harus tunggu 127, 124, tapi ini udah eh, penurunannya udah selesai harusnya, ini masih naik lagi gitu ya. Cuman ya kalau saya lihat dia aneh, volumenya di tengah sini. Bisa jadi besok koreksi volumenya gitu.
Oh enggak sih, boleh dibeli aja. Oke lah, ya masih bisa momentum trading aja. Kalau di sini pakai VWAP ya, kan kelihatan VWAP. Ya, tiap kali dia di bawah kayak gini nih, beli gitu. Tiap kali dia di bawah kayak gini, tiap kali dia di bawah VWAP-nya, garis birunya, beli gitu ya. Ikutinnya pakai VWAP aja kalau kayak gini. Berarti dia trending nih, high trending. Tapi kalau buat hariannya saya nggak berani entry, ini terlalu di puncak, terlalu di puncak. Kalau di puncak kita kita harapkan sih dia mungkin mungkin paling bagusnya yang tadi ya 124 127 antri amannya gitu ya. Terus naikin soalnya di daerah sini tuh dia sebenarnya diakumulasi daerah sini. Terus yang hari itu juga yang panjang ini akumulasi itu ya. Jadi ini masih oke sebenarnya buat entry, tapi uh, kalau saya kalau mau swing tunggu dulu. Tapi kalau misalnya mau main momentum trader boleh lah gitu ya. Kalau mau entry siap-siap kalah aja gitu ya. Kemungkinan kalahnya gede gitu ya. Karena ini udah di puncak, mungkin dia koreksi ke bawah, lihat dulu karena dia bisa jadi uh, kumpulin lebih bawah lagi. Bisa jadi modelnya kayak kayak gini. eh sorry ini gini terus diturunin tiba-tiba besok bisa jadi turun gitu ya. Bisa jadi turun. Jadi kalau mau swing mending 127 124 gitu ya. Tapi kalau mau VWAP itu bisa pakai intinya VWAP, ya boleh beli tapi sesuai dengan VWAP-nya aja. Kalau mau main beli pagi gitu ya, beli pagi ya bisa beli di 143 jual 146 selesai gitu ya, 2% bisa kayak gitu. Jadi tergantung teman-teman punya plan aja. Pasti petanya adalah uh, kalau dia swing dia harus turun, kalau dia uh, main momentum dia besok naik. Terus kalau dia main apa namanya momentum udah, kalau dia uh, apa namanya lihat candlenya akumulasi, berarti gimana pun kemungkinan akan terus naik itu. Jadi sih oke buat kalau saya teman-teman main ini karena lumayan aman kalau dilihat sebenarnya. Cuman di puncaknya kalau main swing tahan-tahan mual aja, dibanting ya tahan kayak BP aja, kayak BP kayak Emrat gitu ya, tahan-tahanin aja dibanting karena udah tahu ya ambil di puncak itu resikonya dibuang di bawah. Walaupun kita tahu dia pasti naik gitu ya, teknikalnya nggak bisa nipu, tapi kan bisa jadi turun. Hmm. Hmm. Tuh, Ais ada lagi. Ngapain Ais dulu? Dewa. Hmm. Dewa ini menarik, sering dibahas. Ya kalau candle kayak gini kita harus periksa ya. 1 hour-nya gimana? Arah volumenya gimana? Oh, coba lihat ini. Kalau ini saya ajarin ya. Nih, kalau kayak gini ini berarti dia akum ya, turunnya palsu ya. Turunnya atau telnya itu palsu gitu ya. Telnya palsu. So, turunnya nggak ada volumenya, turunnya naiknya bervolume gitu ya. Artinya dia masih naik ya. Kayak gini nih. Turunnya palsu. Naik lagi besok. Gitu ya. Tapi biasanya kayak gini cuma ketiga kali habis itu turun ya. Jadi kalau besok naik gitu, TP aja langsung. Mungkin akan turun. Sesuai dengan prinsip Elliott Wave ya. Elliott Wave itu ada 3 wave ya. 3 wave yang terdiri dari sebentar, 3 lekukan gitu. Tapi dia ada 5 impulsif ya. Kayak gini. Bisa jadi ini impulsif juga sih. Oh iya, ini bisa jadi impulsif pertama yang 1 2 3. Ini udah ketiga mungkin. Besok turun atau gimana. Atau naik sedikit. Tapi ini kelihatan sih masih akan naik ya besoknya. Dewa ini masih bagus. Coba. Saya belum garis sekali sih. Hmm, Dewa ini emiten apa ya?
Saya mau membentuk hmm, ATH baru. ATH barunya di 79 ya. Bisa jadi dia membentuk ATH baru. Volumenya hampir serupa. Volumenya hampir serupa. Ya oke lah. Masih bisa entry. Entry ya. Ah, kalau bisa dapat sih mungkin saya di sini 69 70 gitu ya. Tapi kalau nggak dapat kita main VWAP aja. Kalau ini VWAP-nya udah kelihatan nih VWAP-nya di bawah. Apa tadi namanya? Hmm, jadi langsung. Ini kan volumenya di atas. Oke, Dewa ini tadi. Oh iya, lucu. Sini aja. Terus ini di sini 79 ya. Ya lumayan sih. 6%. Persen. Oke, lanjut ya. Tadi kita mau lihat apa ya? Lupa saya. Oke, sini rewardnya. 30 menit. Nah, ini kan. Nah, ini kesempatan beli. Kalau di VWAP ini kesempatan beli. Dia di bawah garis birunya. Udah kelihatan kok dari tadi yang nggak ada VWAP-nya juga. Kalau terbiasa kita dia turun. Gitu ya. Lanjut. Hmm, Dewa BCAP. Oh, ini yang saya taruhan nih sama siapa namanya? Selera rakyat. Masih saham rakyat tuh. Saham pro rakyat rakyat yang punyanya Gibran ya. Siapa tuh? BCAP. Siapa ya? ONC. Oh iya benar. Nih, saya tunjukin. Saham apa ya? Namanya apa sih? Intro. Kayaknya tuh saya kan dia bilang ini nih giat gigih diversifikasi ya, terus saya ya masih waktunya CL dulu sobat gitu. Terus ya nggak apa-apa sih, cuman mungkin dia nggak baca teknikalnya ya. Cuman kayak analisanya kayak apa namanya, bisa teknikalnya BCAP itu berapa kali bridge cepin, oh cepin sakit hati saya cuman sih baca mana ya prediksi saya BCAP udah lama soalnya bukan ya, ya lumayan lah penang banyak mana sih BCAP saya nah, seset ya BCAP. Nah ini gimana kalau kita bikin predik SL di 108 gitu. Ya bagi saya lucu banget sih ya, ya udah in case BCAP kayak gimana sekarang ya, saya belum lihat lagi sih. Iya, kan ngeri banget ya BCAP ya. Dari sini sebenarnya udah ngeri. Sebenarnya saya lihat ngeri itu udah dari sini. Oh ini udah nggak bisa nggak bener nih.
Makanya saya predik ini bakal kesini. Dipepet-pepetin 109 sinyal. Nggak kena. Ya, baru hari ini, hari kemarin ya baru ke 108 gitu. Agak lucu ya. Ini kayaknya masih akan turun ya. Telnya panjang. Volumenya juga di bawah ya. Ini distribusi volumenya di bawah. Yang berarti dinaikin untuk didistribusi ya. Jadi ini masih tetap turun. Turunnya sampai mana? Turunnya sampai sini. Gitu ya. Kalau direkam gini saya nggak berani bilang apa-apa dengan grup ini. Grup yang salah satunya teman-teman trader mungkin agak sedikit menghindar. Jadi harus hati-hati dari grup ini. Ya, karena tidak bisa ditebak ya gerakannya ini tiba-tiba kayak gini. Tebal panjang, tebal turun, bisa barengan. Ini nggak masuk akal sih secara teknikal. Jadi eh, ya gitu. Kecuali memang dia nggak liquid gitu ya. Masih mungkin. Tapi kalau dia liquid kayak gini, ini adalah mirip IATA. Mirip IATA. Bandarnya sama. Oke, lanjut turun ya BCA. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, dia tetap turun. So, SCL. Wih, ini menarik ya. Hammer ya. Kalau kayak gini, eh, ini apa ya? Hammernya kok di atas gitu ya? Apakah dia balik enggak? Lanjut. Gitu. Hammer itu adalah biasanya, ini apalagi kayak gini. Hammer dengan volume yang di bawah kecil, tapi volume di atas tinggi. Menandakan late, bandarnya terlambat untuk entry ya. Artinya dia akan tetap naik. Ekstensinya kemana ini saudara? Wah, ekstensinya bisa panjang. Ya, kita anggap ini adalah sebuah double bottom. Ekstensi bisa panjang. Tapi karena ini proses ekstensinya lama, maka tercapainya juga lama. Gitu. Extended to gap ya standar lah biasanya gitu. Ya 330 ya segitu. Ini juga bisa jadi kapan handle. Tapi di level segini mungkin lebih rendah gitu. Ekstensinya. Ekstensinya ya dikit lagi sampai gitu. Itu jadi teman-teman bisa pakai ini sebagai proyeksi kira-kira dia menuju kemana gitu. Sementara dia akan menuju ke 2800 dulu. Sini juga ada likuidasi kecil, likuidasi kecil. Kemudian dia akan menuju ke sini. Teman-teman yang entry mau entry ya silakan. Ada level kalau menurut saya sih bagusnya kalau dia retest ya. Kalau dia retest kita bisa swing gitu ya. Tapi kalau di level ini hmm, momentum aja mainnya gitu ya. Karena ini kecil banget nih untungnya. Cuma 50 dari 20% ya. Artinya ya momentum trading aja kalau misalnya mau entry sekarang gitu ya. Kalau saya mungkin akan cenderung kalau ekstensi gini tunggu dia koreksi dulu. Koreksi dulu kalau ada kesempatan koreksi, kalau enggak ya udah bye nggak apa-apa ya. Atau kalau misalnya nggak sabaran ya momentum aja. Habis itu jualnya deket-deket aja 2% gitu. Jangan ketinggian. Tapi kalau kita main di sini gitu ya, main di neckline-nya kita bisa hold sampai sini 2650 ya sampai ke 2990 gitu ya levelnya. Jadi kita bisa punya berapa nih? Satu dua dua TP, dua dua tiga TP lah mungkin level lagi di sini.
kalau kita main di koreksi. Tapi kalau momentum, sesuai dengan prinsip momentum, otomatis kalau kita enter di sini, jual di sini gitu ya. Gitu. Jadi sesuai dengan prinsipnya aja kalau trading. Kalau prinsipnya momentum ya, momentum trading ya, cuma segini dapatnya. Tapi kalau swing harus tunggu. Tunggu, terus kalau dia turun, hold aja sampai 2800, CL-nya mungkin 2600-an, 2600 segini lah, 2630 gitu ya, CL-nya. Oke, ini menarik. Excellent. Ya. Wih, kan tadi. Kayaknya pernah tadi di sini. Gila. Excel. Excel. Oke. KKGI. KKGI. Ini kemarin ya, saya 260. Ada yang TP kak? Ya udah saya bilang, ya jangan naruh ya. Kamu sih ngambilnya di ini. Hmm. Ya ini Head and Shoulders. Tapi bukan. Cup and Handle aja lah ya. Tapi ambilnya di situ aja. Cup and Handle, buttonnya di sini. Ekstensinya sampai mana? Iya mungkin masih bisa ya. Sampai ke 800 lah. Psikologisnya. Iya 800. Psikologisnya. Ini mau entry kapan gitu ya. Teman-teman mau entry kapan nih gitu ya. Kalau swing, maka kita prinsipnya balik ke 50 di sini lah. Ini 61 penguatan. Naik dikit. 730 lah ya. 730 di sini entry. TP-nya sini swingnya. Swing trading. Ya. Sorry. CL-nya di sini. Kumpulin di sini terus TP-nya di 80. Tapi kalau teman-teman mau main momentum, lihat view-nya ya. Kita bisa buka KKGI view-nya gimana. KKGI. Nah, ini dari bawah. Berarti di sini seharusnya bisa buy gitu ya. Buy targetnya kemana? 770. Itu aja. Dia ini kayak gini. Modelnya kalau turun gitu. Ini kalau mau iya average up istilahnya bisa. Masih bisa karena belum sampai ekstensinya. Saya juga nggak ragu kalau dia akan naik lagi. Tapi kalau mau swing tunggu ya. Tunggu 737, 715. Itu teman-teman untuk KTGI jelas ya. Ini plannya cukup jelas ya. Ya ini kapan meninggal ya turun. Kalau head and shoulder itu pattern balik invertednya itu harus dari atas ini, makanya ini harus ada sisi sedikit gitu baru dia ke bawah untuk cup and handle gitu. Sini itu oke. Sip, KKDI selesai. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya lagi tentang apa gitu, track issue ya, tadi saya janji mau bahas tentang track issue ya. Ya, oke, saya akan bahas tentang right issue. Right issue itu contohnya pada tadi kayak ada yang menarik. Yang 3/2 itu apa? Aha. Right issue-nya kapan? Cum date 5 Agustus, ex date-nya 8 Agustus, trading start-nya cuman 7 hari. Hari ini mulai trading start. Oke. Ini teman-teman. Right issue itu punya efek eh, negatif terhadap eh, semua saham ya. Dimanapun apapun right issue itu punya efek negatif gitu.
Kenapa? Karena right issue adalah suatu opsi untuk memperkuat modal dengan menerbitkan saham baru, di mana dia mengorbankan investor lama. Jadi, karena dia mengorbankan investor lama, maka sentimennya adalah negatif. Dapat kita lihat di sini, sentimen negatif itu biasanya akan diredam di awal. Gitu ya. Diredam di awal dengan cara bagaimana? Dinaikkan sahamnya. Gitu ya. Jadi sebelum pengumuman apa namanya, pengumuman right issue biasanya sudah ada yang kayak gini-gini, ada akumulasi. Kayak Emrat aja tuh, kan kelihatan. Teman-teman juga bisa lihat ya. Kita sedang butuh modal, mungkin right issue di sini gitu ya. Ada peningkatan volume yang secara tiba-tiba ya. Artinya pengendali berusaha mengumpulkan sahamnya dulu gitu ya. Mengumpulkan sahamnya dulu, kemudian memperdagangkan sahamnya untuk menaikkan. Gitu ya. Menaikkan, kemudian di sini sudah ada distribusi sebenarnya ya. Nih ada distribusi. Kemudian dia naikkan pada saat namanya uh, apa tadi? Trading date ya. Trading date-nya kan hari ini. Kita lihat tadi ya. Trading start-nya hari ini. Kenapa begitu? Karena pada hari, apalagi ini pendek ya, jangka waktunya pendek. Jadi kita bisa memperkirakan dia butuh waktu untuk menjual warannya, itu butuh cepat gitu ya. Jadi dia harus menaikkan uh, non warannya, harga saham utamanya dulu gitu ya. Harga saham utamanya dulu untuk menarik minat pembeli waran. Kita lihat waran. Waran. Ya sayang TradingView tuh nggak bisa waran ya. Ya, warannya bisa dilihat pasti juga naik ya. Kalau kita lihat, warannya juga pasti naik gitu ya. Kemudian, entah ini besok atau kalau kayak gini namanya mencoba untuk public participation. Artinya di sini teman-teman mulai untuk membahas AHAP ini kan. Baru hari ini kan teman-teman membahas AHAP gitu. Karena ya inilah yang namanya fase public participation, berita banyak gitu ya. Kemudian volume dinaikkan, price dinaikkan, gitu, waran dinaikkan, seakan-akan uh, secara psikologis bahwa saham ini bagus dan akan terus naik. Padahal disinilah awal dari distribusi dimulai, gitu ya. Setelah public participation, biasanya akan muncul yang namanya fase markup, gitu ya. Fase markup. Ini volumenya masih baik ya. Ini markup, udah mulai markup ini ya. Ini teman-teman bisa lihat ya. Volumenya kecil tapi naik ya, gitu. Volumenya kecil tapi dia naik. Ini sudah mulai fase markup sebenarnya hari ini gitu ya. Tapi di ujung hari gitu ya. Yang berarti besok mungkin dia akan kembali markup lagi ya. Kemudian harga akan turun gitu ya. Harga akan turun, warannya juga turun. Seiring dengan distribusi dari saham yang telah dia kumpulkan di sini untuk jualan waran gitu ya. Jualan waran. Jualan waran dia turunkan juga gitu ya. Contoh kasus lainnya tuh ada di BCIP. Bukan BCIP. Apa yang bank itu? Bank, ada satu bank. Ini bank apa ya? Hmm, BAC. Hmm. Oh, saya lihat slide Bandarmologi aja. Pusing-pusing. Itu ada contohnya. Slide Bandarmologi. Sorry. Passwordnya panjang. Slide. Big issue. Nah ini BPKP, sorry. Ya BPKP ini salah satu contoh saham di mana dia like issue ya, beberapa kali like issue ya. Ya sahamnya terus turun. Contohnya kayak gini. Jadi dampaknya akan selalu negatif gitu. Tapi negatifnya di akhir.
awalnya dia naik, contohnya kayak tadi ya, naik naik di awal ya, naik di awal, naik di awal. Biasanya mendekat menjelang-jelang trading day tuh naik gitu ya. Akumulasinya sebelum-sebelumnya gitu ya. Itu terus habis itu diturunkan lagi gitu ya. Jadi apa yang kita lakukan kalau udah kayak gini gitu ya? Kita hanya bisa menunggangi secara teknikal pada saat-saat di sini aja. Gitu. Setelah dari sini mungkin kita bisa momentum trading sebentar aja gitu, habis itu keluar karena beresiko sekali karena dia sama aja kamu udah tahu saham itu akan turun gitu. Saham ini akan turun, jadi apakah kamu entry ya jelas enggak dulu gitu. Walaupun yang bentuk flag ya, iya, yang bentuk flag ya, tapi enggak ya. Efek dari right issue itu selalu dilusi ya. Artinya nilai per sahamnya tuh pasti lebih rendah daripada harga sebelumnya gitu ya. Dilusinya di sini 3/2 gitu ya. Dimana setiap 3 saham itu mengeluarkan 2 gitu ya. Artinya dia dari 3 jadi 5 totalnya. Akan ada kenaikan sekitar 40% ya. 40% itu besar hasilnya gitu ya. Jadi nggak 1/1 tapi 3/2 ini gede ya. Kayak isu yang cukup gede. Jadi berbahaya. 40% itu setengahnya. Berarti kalau harga harga realistisnya misalnya harganya adalah 50 gitu ya. Hub ini harganya di 50, maka dia 25. Mendekati 25, 28 gitu ya. 28 gitu. Itu. Jadi teman-teman ya nggak serem apa gitu ya. Ratio itu seserem itu. Ini ratio kan bukan split kan. Ini ratio itu teman-teman. Jadi ya bahaya lah ya istilahnya kalau saya ikut ratio ya. Gitu. KKGI gimana kalau misalnya kalau gue NTK nanti bakal saya rekod ya. Oke. Sip sip sip. Hmm, udah jelas ya yang tadi nanya tentang ratio siapa namanya Felicia. Di kelas bandarmologi itu nanti akan saya jelaskan tentang yaitu apa sih corporate apa sih tujuannya bandarmologi gitu. Kenapa bandarmologi ada gitu. Karena ada hal-hal kayak gini isu gitu. Terus ada mana sih ini IPO gitu. Ini corporate action gitu. Isu IPO Indonesia repurchasing repo buyback merger akuisisi. Ini yang menyebabkan adanya bandarmologi gitu ya. Salah satunya. Nah, bukan salah satunya semuanya. Mungkin nanti akan saya tambahkan beberapa hal lagi ini yang belum masuk di sini gitu ya. Itu teman-teman. Oke, mungkin hari ini itu aja yang bisa saya share ya. Terima kasih buat yang udah partisipasi. Kalau yang mau ikut basic silahkan daftar ya. Karena udah mau harinya hari Minggu gitu ya. Lumayan sih. Di kelas-kelas lain saya lihat mungkin jualannya 400.000. Ini kita cuma mau komitmen fee aja gitu ya. Artinya datang-datang aja gitu ya. Soalnya saya nggak pernah jualan courses ya sebenarnya. Itu charity talks kalau teman-teman lihat. Ini saya ngajar tuh biasanya buat eh, apa namanya charity gitu. Kayak gini. Gratis. Tapi ternyata kalau gratis tuh orang tuh cenderung nggak menghargai ya. Terus dia nggak datang. Makanya itu kita kasih komitmen fee ya. Artinya biar kamu menghargai apa yang kita kasih. Thank you teman-teman buat semuanya. Semoga apa yang saya berikan membantu teman-teman untuk berkembang ya tradingnya. Terima kasih.